kasus ini dari awal itu sudah terjadi rekayasa-rekayasa sampai sidang-sidang pun juga masih rekayasa. Hakimnya bilang kurang ngajar, dia bohongin kita ini. Macam. Jadi ini lingkup semua yang di dalam lingkarannya ini tetap mengikuti masih mengikuti Verdi Sambo. Iya, jadi untuk meringankan Verdi Sambo. Pemirsa, kembali lagi bersama kita. Semua akan lucu pada waktunya. Kita selalu mendoakan semoga Anda semua selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa tertawa. Sebelum tertawa itu dilarang. Sebelumnya kita mau berbelasungkawa atas banyak kejadian bencana di mana-mana ini. Baik di Semeru, Cianjur, ini kabar terbaru Hari ini di Jember, Jember, tapi kayaknya nggak terlalu parah. Tapi namanya bencana, mudah-mudahan segera berlalu. Ya. Segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, hari ini kita bahas kembali yang sudah lama kita tinggalkan beberapa episode. Sidang pembunuhan Brigadir J, lebih terkenalnya sidang Sambo. Brigadir J kurang tren. Sidang Sambo. Jadi ada banyak ya kelucuan ya kan. Ya, kejanggalan. Justru kelucuannya malah dari hakimnya yang lucu ini. Kesel, yang kita yang nonton jadi lucu. Ya, kesel karena hakimnya dibohongin ya kan. Hakimnya kesel, jadi kita ngelihatnya lucu jadinya. Kasus ini dari awal itu sudah terjadi rekayasa-rekayasa sampai sidang-sidang pun juga masih rekayasa. Lanjut terus. Karena masing-masing melindungi dirinya sendiri. Jadi ya banyak faktor yang menyebabkan itu kebohongan itu. Ada yang karena mungkin ketakutan. Ngomongnya, saya datang ke situ udah malam. Kalau awal ya ketakutan, kalau sekarang ini bukan ketakutan. Karena kondisinya ya karena ada kepentingan dirinya yang dilindungin gitu ya kan. Contohnya adalah ART-nya Verdi Sambo ya, namanya si Kodir ya kan. Kodir itu tadi sempat segel itu hakimnya ya kan. Jadi dari beberapa sidang sebelumnya bahwa Kodir ini ngakunya itu datang ke TKP itu jam 8 malam setelah penembakan. Iya, kan penembakan jam 5, dia datang jam 8 malam, ya kan? Lah ternyata sidang di berikutnya itu pas CCTV semua itu sudah ditampilkan di depan persidangan. Ternyata pada saat kondisi penembakan dia ada di situ, lari-lari di situ, mondar-mandir, lari-lari di situ. Loh, kok ada Kodir di situ? ini lucu. Sampai hakimnya bilang kurang ngajar, dia bohongin kita ini. Tapi ya itulah, nanti akan terkuak sendiri kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melindungi dirinya sendiri. Karena ini memang posisinya ini CCTV ini juga mungkin karena si Sambo sendiri sudah merintahkan dihapus ya kan, dan dimusnahkan, ternyata masih ada gitu. Ada yang simpan kemudian diungkapkan di persidangan. Jadi ini nanti akan semakin terkuak jadi. Karena bagaimanapun namanya kebohongan itu pasti tidak ada yang terstruktur baik. Orang tenang berbohong itu tenang nggak mungkin, karena itu suatu kejahatan. Pasti polemik di pikiran itu, gelisah, takut dan sebagainya. Namanya berbohong pasti akan tapi sebenarnya kalau kebohongan itu rapi gitu. Cuman mereka nggak menyangka kalau ternyata CCTV itu masih ada. Ini yang mereka nggak sangka gitu ya kan. Karena dari awal itu kan bahwa CCTV apa itu semuanya sudah difikirnya sudah dimusnahkan semua. Jadi ternyata masih ada dan di setel lah. Ini satu titik bahwa semuanya ini jadi berbalik arah gitu. Nggak tahu itu sikapnya nanti gimana. Tapi yang jelas hakim paham bahwa ini adalah kebohongan yang dilakukan. Gitu. Loh, kok ada kamu? Jadinya melongo juga hakimnya nih ngelihat. Mungkin di awal hakim nggak nyadar ini, tapi begitu CCTV diputar, loh, katanya jam 8. Ya, karena sidang sebelumnya dikatakan begitu. Makanya kan begitu hakim melihat bahwa si Kodir itu ada lari-lari terus kemudian dia masuk. Begitu dor, begitu dia lari masuk itu kan,
disitulah kesesuaian hakim kan semua kronologi dari sidang-sidang itu kan ada semua lah. Ini kok katanya kemarin jam 8 ternyata dia ada di situ gitu loh. Iya. Jadi hal yang lucu. Ekspresinya hakim ini yang membuat jadi sidang ini lucu gitu kan. Nah itu si Kodir masuk itu. Dan baru waktu memberikan keterangan saksi dia di luar saja. Jam 8 baru dia masuk. Kodir. Ini karena hakim dibohongin, sumpah padahal sudah disumpah atas nama agamanya masing-masing. Ya itulah artinya kebohongan itu yang dinilai oleh pemirsa sendiri lah. Pemirsa coba beri penilaian tentang sidang ini, tentang kasus ini gimana? Kalau penuhin kolom komentar kita. Terus kemudian yang kedua juga terjadi juga itu kondisinya itu jadi lingkarannya Verdi Sambo ini masih juga mengikuti skenario dari Verdi Sambo. Jadi meskipun sudah kondisinya yang lain sudah jadi justice kolaborator segala macam, jadi ini lingkup semua yang di dalam lingkarannya ini tetap mengikuti masih mengikuti Verdi Sambo. Iya, jadi untuk meringankan Verdi Sambo. Masih gitu. berusaha. Artinya kayak posisinya itu kayak Kuat Ma'ruf sama Ricky Rizal. Ricky Rizal ini sama keterangannya. Jadi karena memang posisinya kayak misalkan memindahkan uang 200 juta segala macam itu adalah kondisinya itu ya memang untuk kondisi kepentingannya mereka ini gitu loh. Supaya lebih meringankan intinya. Tapi ya tetap aja hakim juga paham ya posisinya banget sebenarnya konteksnya itu adalah bahwa skenario yang dibuat untuk meringankan Verdi Sambo gitu. Artinya bahwa apa yang diungkapkan itu dengan kebohongan yang sama itu dianggapnya nanti itu yang benar gitu loh. Nah ternyata kan banyak, artinya kejanggalannya banyak. Logikanya hakim itu kan logikanya cerdas menghubungkan ke sana kemari. Nah ini ada banyak hal yang dianggapnya kejanggalan gitu loh. Nah disitulah pada saat kondisi kayak kemarin itu sidangnya yang saksi, jadi sidangnya Ricky Rizal, kemudian saksinya adalah si Kuat Ma'ruf. Nah, pada saat sidang Kuat Ma'ruf ini, disinilah yang terjadi itu apa? Bahwa kebohongan itu logikanya tidak masuk akal. Gitu. Makanya hakim itu ini mengeluarkan satu pernyataan yang lucu gitu loh. Dengan kondisinya kalau kamu ngarang cerita yang tuntas gitu kan. Supaya terlihat masuk akal. Iya. Ini ditimpalin lagi ya, yang mulia bahwa saya ini kondisinya berani disumpah. Hakimnya menimpalin, bukannya kamu dari awal kan sudah disumpah, kamu tak disumpah lagi ya. Ini satu kondisinya sebenarnya satu gimmick ya. Hakim pasti paham bahwa gimmick ketika orang itu ya siapapun lah itu dimanapun, kalau dia banyak ya udah berani sumpah, berarti pada saat kondisi itu sebenarnya dia melakukan kebohongan. Nah, untuk menutupi kebohongan yang sebenarnya. Iya, jadi dari situ sudah jelas, sudah terjawab, nggak perlu kamu bilang bohong atau enggak, itu udah terjawab secara otomatis gitu. Iya, logikanya sebenarnya kondisinya begitu. Jadi memang kondisinya bahwa logika hukumnya hakim ini berjalan. Dan itu kondisinya nggak dipahami ya. Karena apa? Ini ada dari keterangan-keterangan. Jadi memang koridor hukum itu kalau hakim itu kan menata dari awal, dari konstruksinya begini sehingga dia mampu untuk memutuskan. Nah ini ada keterangan-keterangan ketika waktu yang berbeda, saat yang berbeda ini ada satu hal yang kondisinya bertolak belakang. Nggak nyambung, bertolak belakang ini. Jadi inilah yang sebenarnya hakim itu makanya kan ketika persidangan ini dia nggak ada, ya kan? Ya. Ketika persidangan ini nggak ada. Ini adalah keterangan ini yang akan mempertemukan mana yang sebenarnya cocok dan tidak. Karena kejadiannya hanya satu, jadi harus berkesinambungan kan gitu. Nah makanya tadi kalau bohong itu harus tuntas. Iya, ini pernyataan kalau bohong harus tuntas gitu ya. Tapi artinya supaya tuntas itu artinya gini, ya kalau bohong tuntas itu kan konstruksi karangan ceritanya itu dari awal sampai akhir itu nyambung. Iya sama. Iya, lah ini konstruksi yang dibuat itu
ini tidak nyambung ya kan, makanya terputus. Jadi tidak nyambung gitu, bukan terputus, artinya terputus kan mungkin ada sambungannya, cuman di sini tuh memang berbeda gitu loh, antara orang satu dengan yang lain ini berbeda gitu lah. Ini yang menjadikan bahwa ini di sini ada sesuatu, hakim itu jagonya di situ itu. Iya. Gitu. Mereka apa nggak sadar ya kalau hakim itu udah biasa berhadapan dengan hukum itu ya? Ya karena memang kondisinya begini, masing-masing orang itu kan ditanyain dengan konstruksi yang berbeda, terus kemudian waktunya berbeda, dan mereka tidak saling dipertemukan gitu loh. Nah ini yang membuat nanti itu akan tahu, misalkan Mas Bodi sama si A ditanyain, Mas Bodi ceritamu ya, jadi nggak dipertemukan dengan dia, kamu ceritamu gimana? Lah nanti pada saat kondisi suatu saat nanti pasti dikonfrontir. Nah ini nanti kalau dikonfrontir nanti cuman hakim dengerin aja, terus biar berbantah-bantahan sendiri gitu lah. Disitulah yang terjadi, misalkan kondisinya begitu kalau dalam konteks hukum itu. Betul. Kayak kemarin tuh Kuat Ma'ruf begitu datang dia lagi yang nyopir. Begitu ternyata dia keterangannya di belakang. Ya, jadi duduk di belakang. Ya itu kan keterangan Riki Rizal nyopir, sekarang ternyata dia duduk. Nah ini kan konstruksi nggak sinkron ini yang posisinya yang digali oleh hakim ya. Sebenarnya. Ini untuk kasus ini pembelajaran buat kita. Bukan berarti kita harus bohong, enggak. Tapi kalau bercerita bukan berarti bohong ya. Bercerita itu memang harus runtut dan sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Nonton video juga harus tuntas, tidak gagal paham gitu. Bukan berarti kita ngajarin kalian untuk bohong sampai tuntas ya, bukan. Maksudnya segala sesuatu itu harus tuntas.